Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1103 sudah rilis versi bajak lautnya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasan reviewnya. Judul chapternya adalah Maafkan Aku Ayah. Judul itu menggambarkan keputusasaan Bonnie yang merasa bahwa mati di Egghead ini lebih baik daripada dia terus melawan dengan sia-sia. Oke, lanjut masuk ke cerita. Di sini ada mini flashback yang menunjukkan pertemuan Bonnie dengan Vegapunk setelah Bonnie melihat isi ingatan Kuma. Vegapunk pun tampak sedih karena sudah mengingkari janjinya kepada Kuma. Ya, di sini Vegapunk pernah berjanji kepada Kuma bahwa Bonnie tidak akan tahu mengenai kenyataan yang sebenarnya. Namun terlepas dari semua itu, Bonnie tampak lebih baik setelah dia mengetahui fakta yang sebenarnya. Ya, karena memang sih ya, kenyataan yang pahit itu lebih melegakan daripada kebohongan yang manis. Nah, selanjutnya Bonnie meminta maaf kepada Vegapunk karena sudah salah mengira bahwa Vegapunk lah yang membuat Kuma kehilangan ingatannya. Kemudian Vegapunk memberikan hadiah ulang tahun Bonnie yang ke-10. Hadiah itu berasal dari Kuma. Bentuknya seperti kalung bermotif matahari. Kuma berpesan bahwa itu adalah jimat untuk Bonnie. Nah, tampaknya kalung matahari ini akan memiliki peran pada alur cerita mendatang. Jika bukan sebagai benda khusus yang punya power tertentu, maka kalung matahari itu akan menjadi simbol perlindungan, atau bisa juga sebagai peningkatan semangat untuk Bonnie saat dia sudah hampir putus asa. Selanjutnya, Bonnie yang sudah melihat isi ingatan Kuma jadi tahu bahwa Luffy adalah anak dari sahabat ayahnya. Vegapunk pun menyatakan bahwa saat ini dia sedang ditolong oleh Luffy. Nah, sampai di sini harusnya Bonnie sudah tahu ya bahwa Kuma berkeyakinan bahwa Luffy lah yang akan membawa kedamaian bagi dunia ini. Ya, walaupun belum pada level pembuktian sih, tapi Kuma bisa dikatakan sudah yakin bahwa Luffy adalah Nika yang dia tunggu. Hal itu bisa kita lihat pada chapter-chapter sebelumnya. Oke, lanjut kembali ke masa sekarang di mana Bonnie sudah dicengkram oleh Gorosei Saturn. Gorosei itu pun siap untuk mengeksekusi Bonnie dan dia juga mengatakan bahwa Kuma telah benar-benar mati dan kehilangan ingatannya. Orang-orang di sana terlihat ingin menolong Bonnie, tapi mereka masih tidak bisa bergerak karena kekuatan misterius dari Gorosei Saturn. Sementara itu, Luffy sendiri sedang kehabisan energi. Tubuhnya jadi lemas, loyo, dan tua. Dia pun meminta makanan agar kekuatannya bisa kembali. Namun sayangnya Atlas mengatakan dia tidak bisa memberi Luffy makanan karena dia juga sama-sama tidak bisa bergerak. Oke, lalu kita bisa melihat panel di mana Sentomaru tertangkap. Dan menariknya di sini ya, Kizaru malah terlihat khawatir dengan keadaan Sentomaru. Ya, di chapter-chapter sebelumnya tentu kita menyadari ya bahwa Kizaru cukup dekat dengan Vegapunk, Sentomaru, dan bahkan Kuma. Mereka pun sempat makan pizza bersama dan juga menari diiringi irama genderang Nika. Dan Mimin gak kaget sih jika nantinya Kizaru ini bakal membelot dan bergabung ke pihaknya Vegapunk. Ya, di sisi lain berita tentang barikade angkatan laut di Pulau Egghead sudah tersebar. Para penduduk pun cukup terkejut ketika tahu bahwa Yonko baru Luffy si topi jerami langsung berhadapan dengan pemerintah dunia. Lalu kita bisa beralih ke lokasi Dragon dan Ivankov. Di sini Ivankov menduga jika Kuma yang mengikuti nalurinya akan pergi ke Mariejoa. Namun Dragon punya pendapat lain. Ya, dugaan Kuma ke Mariejoa memang tidak salah ya, karena dia juga sempat ke sana. Namun Kuma dipukul mundur oleh Akainu. Dan Dragon tentu menduga jika Kuma akan mencari putrinya dimanapun lokasi putrinya itu berada. Selanjutnya kita kembali kepada Bonnie. Di sini dia menggunakan kemampuan Distortion Future, lagi-lagi untuk mengubah dirinya menjadi Nika. Saturn pun tampak terkejut dengan kemampuan Bonnie yang bisa menyerupai Nika. Namun kemampuan Bonnie seketika hilang, bahkan sebelum dia sempat melancarkan pukulan kepada Saturn.
Nah, di sini Gorosei Sartun mengatakan suatu hal yang menarik, yaitu pikiran Bonnie dan wujud nikah putih Luffy belum terhubung. Jadi jika pikiran Bonnie dan wujud nikah Luffy itu terhubung, sepertinya akan muncul suatu hal yang menarik. Ya, di sini Mimin punya dua kemungkinan. Pertama, akan ada dua nikah, ya seperti dua nenek Connie ya. Yang satu adalah nikahnya Luffy dan satu adalah nikah tiruan dari Bonnie. Lalu kemungkinan kedua, Bonnie akan menunjukkan kepada Luffy kekuatan nikah di masa depan, atau bisa dikatakan kekuatan tersembunyi nikah yang belum pernah digunakan oleh Luffy. Ya, rasanya hal itu akan menarik jika benar-benar terjadi. Karena kan Bonnie ini bisa membayangkan masa depan dengan teknik distortion future-nya. Ya, kembali ke cerita, Luffy yang dari tadi meminta makanan akhirnya terlihat sudah mulai makan. Ya, sebelumnya Atlas dan orang-orang di sana tidak bisa memberi Luffy makanan, tapi mengapa Luffy kok bisa punya makanan? Ya, menurut Mimin di sini ada dua kemungkinan ya. Pertama, Luffy membuat makanan itu dengan imajinasinya. Tapi di sini kemungkinan pertama itu punya kelemahan fatal, yaitu Luffy kan sedang lapar. Harusnya dia tidak bisa menggunakan kemampuan imajinasinya itu. Nah, karena hal itulah ada kemungkinan kedua, yaitu ada orang yang sudah memberi Luffy makanan dan orang itu belum terkena kemampuan dari Saturn. Jadi kira-kira siapakah dia? Iya, tentu saja dia adalah Karibo, orang yang bisa menampung banyak makanan. Mimin rasa cukup masuk akal jika diam-diam Karibo yang memberikan makanan itu kepada Luffy. Iya, Saturn pun meminta pasukan angkatan laut untuk segera memborgol Luffy dengan batu laut. Selanjutnya, Bonnie bertanya-tanya mengapa kemampuan pengendali umurnya tidak mempan kepada Gorosei Sartun. Lalu Saturn pun menjawab pertanyaan dari Bonnie bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Bonnie itu adalah pemberian darinya. Ya, ceritanya begini ya, ketika Bonnie bayi, Sartun sudah menjadikannya sebagai objek penelitian dengan memberikan ekstrak Devil Fruits, dan penelitian Saturn itu berhasil. Lalu di sini Sartun menjelaskan bahwa kemampuan Bonnie bisa digunakan untuk berubah ke masa depan seperti apapun yang dia inginkan. Dengan catatan dia belum tahu fakta yang sebenarnya tentang masa depan itu. Dan jika sudah tahu faktanya, maka dia tidak bisa memilih masa depan lagi selain menjadi fakta yang sudah dia ketahui. Kemudian Saturn menegaskan bahwa kepercayaan Bonnie kepada Nika sudah mulai berkurang, dan hal itulah yang membuat Bonnie jadi melemah sehingga kekuatannya pun tidak berguna. Nah, selanjutnya di sini terungkap fakta yang sangat-sangat menjengkelkan, yaitu bahwa penyakit yang diderita oleh Jinny bukanlah penyakit alami, melainkan penyakit buatan karena efek samping eksperimen yang dilakukan oleh Gorosei Sartun kepadanya. Dan akhirnya penyakit yang ada pada diri Jinny itu menurun kepada Bonnie, dan Kuma mengorbankan hidupnya untuk menyembuhkan Bonnie. Ya, ini jelas fakta yang benar-benar gila dan sangat menjengkelkan ya. Bisa dikatakan bahwa Saturn lah orang yang telah membuat Kuma menderita dan menyerahkan hidupnya. Ya, dalam semuanya memang adalah Gorosei Sartun. Vegapunk yang menyadari hal itu jadi sangat marah. Dia pun terlihat memaki Sartun atas kelakuan buruknya yang telah menyengsarakan Kuma. Namun dengan enteng Sartun berkata bahwa dia hanya memandang semua orang rendahan itu seperti serangga percobaan. Jadi tentunya mustahil bagi Sartun untuk mengerti perasaan para serangga percobaan itu. Nah, di sisi lain kita bisa melihat Kuma terbang dan mendarat di Pulau Egghead. Dia pun segera bangkit dan berlari. Pasukan angkatan laut memberikan informasi kepada Sartun bahwa Kuma ada di Egghead dan dia tidak bisa dikendalikan dengan chip perintah. Namun Sartun tak percaya dengan berita kedatangan Kuma. Begitupun dengan Vegapunk, dia juga tidak percaya jika Kuma datang ke Egghead. Pasukan angkatan laut dengan susah payah berusaha menjatuhkan Kuma, tapi semua itu tidak berhasil. Kuma yang sudah terluka parah masih bisa terus melaju walaupun harus pontang-panting dan jatuh bangun karena berbagai serangan yang menuju ke arahnya. Sementara itu Bonnie yang sudah kehilangan semangat terlihat mulai pasrah. Dia merasa bahwa mati di Egghead ini adalah hal yang terbaik untuknya.
Dia pun meminta maaf kepada Kuma. Padahal Kuma sudah menyerahkan hidupnya agar Bonnie bisa sembuh. Tapi di sini Bonnie malah memilih untuk menyerah saja. Selanjutnya Gorosei Sartun melemparkan Bonnie ke tanah dan dia pun akan langsung menginjak Bonnie dengan kakinya yang tajam. Namun di saat genting itu Kuma berteleport dan langsung menahan serangan kaki dari Sartun. Bonnie sangat terkejut melihat ayahnya muncul di hadapannya. Lalu setelah meletakkan Bonnie, Kuma berbalik arah dan dia mengarahkan tinju Nikyu Nikyu Nominya dengan penuh amarah kepada Gorosei Sartun. Sang Gorosei pun tampak terkejut. Nah, di sini jika kita perhatikan Kuma tampak memiliki emosi. Jadi apakah beberapa ingatan dan emosinya sudah kembali karena sesuatu tentang Bonnie? Ya entahlah, hal itu belum bisa kita putuskan di sini. Jadi mari kita tunggu jawabannya di chapter mendatang. Oke, itu aja review untuk chapter 1103 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih.